Bapak itu ketemu sama seorang teman, dia itu menawari sebuah rumah yang ada di desa dengan harga yang lumayan murah. Waktu itu 2 juta Bapak beli rumah berserta tanahnya. Bu, tadi anak kecil itu siapa loh? Ya, kok ada di rumah tadi? Siapa loh Pak gitu? Tadi aku lihat anak kecil itu lari-lari di luar rumah gitu. Terus kamu juga ngapain masak kok di ruang tamu gitu kan? Masak apa? Nggak ada masak di ruang tamu gitu. Pas pertama kali itu aku nggak lihat, nggak ada siapa-siapa di situ. Emang dia itu main sendiri. Tapi 2 hari kemudian itu aku lihat adikku itu emang punya temen, dia main sama anak perempuan seusianya dia, tapi saya tuh jalan ke kamar tengah dan arah suara itu sumbernya itu ada di lemari pakaian saya. Akhirnya saya buka, ternyata adik saya itu duduk meringkuk di dalam lemari itu. Seperti biasa, gue udah mendatangkan seorang narasumber yang mau menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi nih. Dan masih di Malang karena hari ini adalah hari spesial kita syuting di Malang. Dan di depan gue ini udah ada Mbak Wahyu. Halo Mbak Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Halo Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang sendiri? Alhamdulillah sehat sekali saya Mbak Wahyu. Mbak, ini Mbak Wahyu tuh mau cerita tentang kejadian apa nih Mbak? Saya mau cerita tentang kejadian rumah baru saya dan juga adik saya yang tiba-tiba punya seorang teman, tapi dia itu bukan manusia. Wah, temannya bukan manusia? Iya. Wah, ini saya penasaran dengan cerita yang mau diceritain sama Mbak Wahyu nih. Dan saya yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau dengar ceritanya seperti apa. Dan langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi gini Bang ceritanya, waktu itu tahun 2005, Bapak itu ditawarin rumah sama teman kerjanya di sebuah desa yang ada di Madiun dengan harga 2 juta rupiah. Dan pada saat kejadian itu umur saya 13 tahun, saya duduk di kelas 6 SD, sementara adik saya itu umur 5 tahun dan masih TK. Kami sekeluarga itu tinggal 4 orang yang terdiri dari ibu saya, bapak saya dan adik saya. Tapi karena pekerjaan bapak saya yang seorang sopir, jadi bapak itu jarang ada di rumah dan di rumah itu tinggal aku, adikku sama ibu aja. Hari-harinya cuman bertiga dan bapak itu pulangnya juga nggak tentu, kadang sebulan sekali, kadang paling cepat seminggu sekali, tergantung jauh dekatnya beliau itu melakukan perjalanannya. Kedua orang tua saya ini asli orang Jawa, bapak asli dari Ngawi sedangkan ibu dari Jogja. Nah, mereka ini ikut transmigrasi ke Sumatera. Jadi masa kecil saya itu di Sumatera dan adik saya Dewi ini lahir di Sumatera. Suatu ketika kedua orang tua saya ini balik ke Jawa karena bapak saya itu sakit. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Jawa dan selama 3 tahun saya dan keluarga saya tinggal di desa kakek saya yang ada di Ngawi. Bapak saya itu kerja sopir truk dan kebetulan perusahaannya itu ada di Madiun. Jadi untuk memudahkan beliau pulang, beliau memboyong saya, ibu dan adik saya itu ke Madiun. Sementara kedua kakak saya itu masih bersama kakek saya. Kakak yang pertama itu kebetulan udah kerja.
Selang 1 tahun kemudian, bapak itu ketemu sama seorang teman. Dia itu menawari sebuah rumah yang ada di desa dengan harga yang lumayan murah. Waktu itu 2 juta bapak beli rumah berserta tanahnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik nama desanya. Yang jelas desa itu masih di sekitar Madiun dan di lereng Gunung Wilis. Bapak memboyong kami ke desa itu. Nah, kesan pertama saya waktu sampai di rumah baru saya itu kayak yang aneh. Soalnya gimana ya, desa itu masih bisa dibilang sangat terpencil dan jauh dari peradaban. Untuk sampai ke kota aja masih 1 jam perjalanan naik motor. Dan ternyata rumah yang bapak beli itu ternyata itu sangat sederhana. Jadi kayak lebih mirip lumbung padi ya. Dindingnya itu dari anyaman bambu. Nah, sementara rumah yang aslinya itu ternyata udah dibongkar sama pemiliknya. Lalu rumah yang kecil itu emang dijadikan lumbung padi buat nyimpen hasil panen mereka itu. Nah, jadi selama beberapa bulan saya dan keluarga saya itu tinggal di rumah kecil itu sambil menunggu rumah yang dibangun bapak itu jadi. 2 minggu kami tinggal di rumah itu tuh nggak ada yang aneh. Tapi di minggu berikutnya ada suara kayak orang ketawa gitu tiap malam. Nah, ibu itu sampai nanya gini, "Pak, itu suara apa sih, Pak? Kok kayak ada orang ketawa cekikikan?" gitu. Nah, bapak ini bilang, "Halah, itu mungkin suara rumpun bambu yang kena angin gitu kan." Karena kebetulan rumah saya itu bersebelahan dengan pohon bambu apus dan pohon bambu kuning. Sementara di depan rumah kami itu udah sawah, terus sebelah kanannya itu kebun. Jadi rumah saya dari rumah tetangga saya itu cukup berjauhan. Di desa saya itu gimana ya, jadi setiap rumah itu pasti terhalang kebun dari untuk satu rumah ke rumah yang lainnya. Awalnya sih ibu percaya aja ya, apa yang dibilang bapak itu percaya aja. Emang kan karena emang mungkin ibu nggak pernah dengar suara ketawanya kuntilanak atau gimana gitu ya. Jadi beliau itu ya udahlah, nggak pernah berpikiran negatif. Beberapa bulan kemudian, sekitar 3 bulanan itu rumah kami itu udah jadi dan rumah yang lumbung padi itu dibongkar akhirnya. Di desa saya itu dulu kalau maghrib itu udah nggak ada orang yang berani keluar karena sangat sepi dan gelap. Terus satu lagi, warga di desa saya itu jadi aktivitasnya itu masih tergantung kayak yang di alam banget gitu loh, kayak masih nyuci di sungai, terus mandi di sungai gitu. Jadi pas sore-sore itu sekitar 5:30, tetangga saya itu kan habis dari sungai. Nah, kalau mangkok sungai kan lewatin rumah saya kan. Beliau itu langsung nanya ke ibu saya, nyamperin ke rumah, "Dek Su, tadi siapa anak kecil kok maghrib keluar dari rumah gitu?" "Siapa lo mbah?" gitu kan, ibuku nanya gitu. "Itu anak kecil laki-laki seumuran Dina." Jadi cucu nenek yang nanya ke ibu itu umurnya itu 7 tahun kan, laki-laki gitu, seumuran cucunya. Nah, ibu itu ngomong sama si nenek yang nanya ini, nggak ada orang yang main kesini gitu. "Masa aku tadi salah lihat?" gitu. "Iya mbah" gitu. Jadi mereka itu tuh akhirnya berdebat. Terus ibu manggil aku sama adikku kan untuk meyakinkan si nenek ini, dan ibu ini ngomong, "Wah, tadi di sini apa ada orang? Ada anak laki-laki?" Aku jawab, "Nggak ada bu, kan kita cuman bertiga, emang siapa loh bu yang kesini?" gitu. Nah, si nenek yang nanya sama ibu ini
bingung gitu kan. Akhirnya dia tuh pamit pulang, yang ya udah aku pulang dulu ya, keburu malam gitu. Soalnya orang di desaku itu kalau malam itu takut keluar ya, karena itu tadi suasana di desa itu sangat sepi dan minim lampu penerangan jalan. Suatu ketika waktu bapak pulang kerja, jadi bapakku itu pulang kerjanya itu nggak tentu, kadang seminggu sekali, kadang juga 1 bulan sekali. Nah, waktu bapak itu pulang kerja jam 7 malam, itu juga sama, nanya kayak si nenek ini, tapi bedanya ini bapak ini nanya ini, Bu, tadi anak kecil itu siapa loh? Ya, kok ada di rumah tadi? Siapa loh Pak gitu? Tadi aku lihat anak kecil itu lari-lari di luar rumah gitu. Terus kamu juga ngapain masak kok di ruang tamu gitu kan? Masak apa? Nggak ada masak di ruang tamu gitu. Nah, soalnya bapak itu dari luar kan, pintu rumah kebuka. Dari luar itu bapak itu lihat kayak ada api itu di ruang tamu. Dimulai dari itu hal-hal aneh sering menimpa keluargaku ya mulai saat itu. Nah, besoknya jam 5:30 sore itu aku dengar ibu itu marah-marah sama adikku kan. Aku keluar dari kamar, ternyata adik itu masih di halaman rumah. Dia itu main di bawah pohon mangga. Ibu itu, ayo be, masuk, kamu itu udah sore, kamu nggak masuk nanti di gondol sama wewe lo gitu kan. Tapi adikku itu nggak mau diajak masuk, itu kekeh nggak mau. Dia bilang nggak mau, aku lagi main sama temen gitu kan. Padahal di situ tuh nggak ada temen. Juga tingkah adikku tuh nggak kayak biasanya. Biasanya kan adikku kalau ditakut-takutin gitu langsung takut masuk gitu. Ya itu enggak, dia itu tetap enggak mau. Bahkan sampai ibu itu bawa ikat pinggang buat nakut-nakutin adik kan. Ayo kalau kamu enggak masuk aku ibu pukul gitu. Tetap dia tuh enggak mau dan kekeh mau main sama temennya. Katanya temennya itu ngajak main mobil-mobilan di bawah pohon mangga gitu kan. Terus sampai aku keluar juga ikut bantuin ibu bujuk adik. Adik itu tetap enggak mau. Akhirnya aku sama ibu sampai diajak masuk, terus pintu itu ditutup. Adikku juga masih di situ nggak mau masuk. Akhirnya sama ibu itu diangkat, diajak masuk, dia nangis tantrum. Lah sedek itulah adikku punya temen yang nggak kasat mata. Pas pertama kali itu aku nggak lihat, nggak ada siapa-siapa di situ, emang dia itu main sendiri. Tapi 2 hari kemudian itu aku lihat adikku itu emang punya temen, dia main sama anak perempuan seusianya dia, tapi pakaiannya itu putih kayak gaun gitu kan, rambutnya panjang pirang. Itu dia main-main sama adikku, dan sejak adikku punya temen itu dia itu jadi aneh, jadi kayak jauh, nggak mau sama aku gitu. Awalnya ibu itu nggak masalah, karena menurut ibu adikku itu punya teman imajinasi, dan aku sedikit nggak suka sama teman adikku itu. Soalnya semenjak ada dia, adikku itu jadi kayak jauh gitu sama aku, apa-apa sama temennya itu. Aku pernah ngomong, Bu, aku loh benci sama temennya Dewi itu gitu kan. Soalnya gimana ya, temennya adikku itu nggak pernah ngomong. Dia itu kalau sama aku yang ketemu aku, dia tuh nggak pernah ngomong, cuma ngeliatin aja tuh dengan tatapan mata yang sorot mata yang tajam gitu kan. Terus ngajakin adikku ngelakuin yang aneh-aneh ya. Salah satunya itu masuk ke pohon bambu gitu loh, nggak tahu nyari apaan, tapi sering banget gitu. Nah, aku kan masuk ke rumah itu, kebetulan aku itu pas lihat adikku lagi main-main di rumpun bambu gitu kan. Aku ngadu sama ibu, Bu, itu loh adik itu loh diajak sama temennya masuk-masuk ke bambu gitu. Nah, ibu kan
yang di dalam rumah itu keluar, terus ngomong, mana temennya Dewi, orang Dewi main sendiri, kamu itu adiknya kok sampai masuk ke bambu gitu dibiarin gitu. Ibu itu malah bilang kayak gitu, padahal adikku itu jelas-jelas bareng sama temen perempuannya itu, tapi ibu itu kok kayak nggak lihat gitu. Dan aku sendiri di waktu itu nggak ngeh kalau temen adikku itu bukan manusia ya, aku pikir dia itu anak tetangga gitu kan. Tapi semakin lama itu semakin aneh. Yang awalnya temen adikku itu hanya muncul di jam-jam tertentu gitu ya, ini kayak jadi ngikutin adikku itu 24 jam gitu. Kemana-mana itu selalu ada dia. Setiap ada adikku pasti ada dia. Terus bajunya itu juga nggak ganti-ganti gitu, tetap itu aja. Aku sampai ngomong sama ibu kan gini, Bu, itu temennya Dewi itu anak siapa sih, kok main sama Dewi terus nggak pulang-pulang, apa nggak dicariin sama ibunya gitu. Nah, ibu itu malah bingung sama omonganku kan, temennya siapa gitu. Ya itu temen Dewi, mana ada adikmu sendirian gitu. Dewi mana punya temen di sini, lagian mana ada anak seumuran Dewi. Aku masih kelas 6 SD, jadi belum bisa membedakan antara manusia atau bukan, tuh aku belum bisa membedakan. Ya aku anggap itu adikku itu juga manusia. Beberapa bulan setelah rumah saya benar-benar jadi, untuk pertama kalinya kakak saya yang nomor 2, Mas Agung itu main ke rumah saya dan nginep untuk beberapa hari di rumah kan. Suatu malam sekitar jam 7-an itu kakak saya itu pengen buang air besar karena di rumah itu belum ada WC, jadi harus ke sungai kan. Nah, kebetulan ibu itu lagi nunggu Dewi yang sudah tidur. Akhirnya kakak itu ngajakin aku ke sungai. Nah, sebelum berangkat kakak itu bawa senjata tajam, ya jaga-jaga, soalnya akses jalan menuju ke sungai itu harus melewati persawahan, jadi takut nanti kalau ada ular atau binatang-binatang yang bisa membahayakan gitu kan. Akhirnya aku sama kakakku itu jalan ke sungai malam-malam berdua. Akhirnya aku nemenin kakakku itu ke sungai, lalu nungguin kakakku yang sedang buang air besar di sana. Aku berdiri di pinggir sungai sambil lihat-lihat sawah itu kan. Nah, di situ ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Itu yang laki-laki pakai baju koko serba putih semua, yang perempuannya juga tapi nggak pakai kerudung, hanya selendang yang dicantolin di leher gitu. Nah, itu menurutku aneh, soalnya tuh akses jalan menuju sungai itu cuman satu kan, pematang sawah yang lebarnya itu cuman bisa dilewatin 1 orang. Dan tiba-tiba itu kok muncul 2 orang, itu harusnya kan papasan sama aku. Nah, itu enggak, misal mereka dari sungai harusnya kan juga papasan kan. Nah, itu enggak, tiba-tiba mereka udah jalan aja di pematang sawah di tengah gitu. Aku liatin terus, nah perempuan itu juga lihat aku, tapi wajahnya itu putih-putih pucat gitu. Sampai akhirnya dia tuh jalan ke pinggir jalan setapak desa gitu kan, yang mau arah ke rumahku yang di bambu-bambu itu ada 1 pohon. Jadi aku liatin terus gitu, dan perempuan itu ngeliatin aku sambil jalan kan. Terus dia tuh memalingkan wajahnya, dia jalan maju terus sampai ngelewatin pohon jati itu, kehalang pohon jati. Anehnya mereka itu nggak pernah keluar, jadi ngilang di pohon jati itu. Pas kakakku udah selesai itu aku nanya, Mas, tadi ada 2 orang laki-laki dan perempuan tuh di sini, lewat sini, mana itu kok hilang ya pas sampai di pohon jati. Masa kakakku nggak percaya, demi Allah
udah nggak usah dibahas, saya pulang aja gitu kan. Nah, waktu perjalanan pulang sampai di pohon bambu kuning itu tiba-tiba itu ada pohon bambu yang ambruk gitu kan. Nah, waktu aku sama kakakku mau nerobos lewat bawah, itu pohon bambunya berdiri sendiri. Nah, waktu terus aku mau maju, jatuh lagi. Tapi pas kita mundur, itu berdiri lagi sampai 3 kali. Aku sampai aneh gitu, kok pohon bambunya gini toh mas gitu. Nggak tahu kok bisa gini sih gitu, ini apa sih gitu kan, kakakku bilang gitu. Terus dicoba lagi, kita maju lagi, pohonnya itu langsung ambruk lagi kan. Pohon bambunya ambruk itu sama kakak itu langsung dipegang, senjata tajam yang dia bawa itu langsung disabet gitu kan. Akhirnya kepotong, yang batangnya itu berdiri lagi. Sementara ujung pohon bambunya itu langsung dibuang sama kakakku. Terus dia tuh ngajak, ayo buruan pulang gitu. Dia tuh narik aku sambil lari. Terus kita buru-buru masuk ke dalam rumah. Habis itu langsung ditutup. Apa? Kok lari-larian, ada apa gitu? Itu bu, kok ada pohon bambunya aneh banget ya gitu. Kakak itu ngomong kayak gitu ke ibu. Aneh gimana? Iya bu, tadi pas kita mau lewat ada pohon bambunya itu tidur gitu loh, ambruk. Tapi pas kita mundur, pohon bambunya itu berdiri sendiri lagi. Dan gitu terus. Aku tuh ngomong kayak gitu sampai 3 kali. Ibu itu malah jawab ini, mungkin kena angin gitu. Padahal tuh nggak ada angin. Terus aku sama kakak itu disuruh tidur sama ibu kan. Jam 12 malam itu aku denger kakak itu teriak-teriak. Jadi ibu itu langsung lari ke kamarnya kakak. Jadi rumahku itu ada 3 kamar dan berjajar gitu kan. Kamarnya yang kakak itu tidur di kamar paling depan, sementara aku di kamar tengah sama ibu sama adik. Ibu langsung lari ke kamarnya kakak. Agung kenapa gitu kan, kok teriak-teriak kenapa toleng. Nah, kakakku itu bangun itu sambil ketakutan. Bu tolong bu, kepalaku mau dihantam batu besar sama makhluk mengerikan gitu. Kakak itu ngomong kayak gitu sambil nangis sambil meluk ibu. Ibu malah ngomel-ngomel ke kakak, makanya kalau kamu mau tidur itu berdoa dulu. Terus kakakku takut tidur sendiri, akhirnya kami berempat tidur di kamar tengah. Awalnya itu ibu kira itu cuman mimpi biasa, tapi paginya itu kakakku itu langsung sakit. Dan dia itu nggak mau tidur, soalnya setiap kali mau tidur dia itu selalu mimpi kalau kepalanya itu mau dipecahin sama makhluk hitam besar gitu. Selama 3 hari itu sakit panas dan nggak tidur sama sekali. Setiap kali disuruh tidur itu dia itu nggak mau, karena pasti baru tidur itu dia sudah ketakutan kan. Jadi ibu itu pesan ke teman kerjanya bapak yang kebetulan pada saat itu pulang kampung untuk mengabarin bapak suruh pulang secepatnya karena anaknya itu sakit. 4 hari kemudian bapak itu baru bisa pulang dan keadaan kakakku itu masih sama seperti itu. Itu bapak itu bingung, kenapa gitu, nanya ibu, ini kenapa kok bisa sampai kayak gini gitu. Ya nggak tahu pak, ini tuh awalnya itu Agung sama Wahyu itu ke sungai, terus dia itu motong bambu yang jatuh gitu loh. Motong bambu jatuh gimana? Ya itu ada bambu, pas mereka mau lewat itu pohon bambunya itu tiba-tiba jatuh, tapi kalau mereka mundur pohon bambunya itu berdiri sendiri gitu. Karena Agung kesel, makanya pohon bambunya itu dipotong. Malamnya itu dia itu histeris. Ibu kira itu dia itu cuma mimpi buruk gitu, kok paginya itu malah demam, terus nggak sembuh-sembuh sampai sekarang, terus nggak mau tidur juga gitu.
setiap kali tidur itu aku selalu histeris, selalu mimpi buruk gitu sih ya, sampai ketakutan nggak mau tidur. Nah, keadaan kakakku itu sampai pucet gara-gara selama semingguan itu dia tuh nggak tidur. Akhirnya malam bapak itu ngomong, ya udah tenang, bapak cari tahu dulu gitu kan. Malam-malam itu bapak itu nggak tidur, dia itu duduk di depan rumah, terus ngomong sama ibu kan, pokoknya nggak ada yang boleh keluar rumah gitu. Jadi semalaman itu bapak itu tidur di luar rumah, terus paginya itu bapak itu motongin, babatin semua pohon bambu yang ada di situ, di samping rumah itu dibabat semua kan sama bapak. Nah itu ditegur sama tetanggaku, Pak Ed, kenapa bambunya itu dipotongin? Wah kamu itu ngawur kenapa Pak? Kamu nggak tahu tak, pohon bambu di situ itu angker gitu. Kamu itu ngawur gitu. Ya ngawurnya gimana, angkernya gimana gitu. Warga di sini loh, kalau malam itu apa ada yang berani lewat pohon bambu itu? Nggak ada, soalnya sering digangguin. Bahkan kemarin Mbah Su itu yang mau ke pasar itu aja digangguin. Terus bapak itu jawab, nah makanya itu Pak, saya babati semua pohon bambu ini, soalnya gara-gara pohon bambu ini anak saya itu jadi sakit. Ini di sini itu ada genderuwonya Pak. Gitu bapak saya kan ngomong gitu. Nah itu diaminin sama tetangga saya. Iya emang bener ada genderuwonya. Saya sendiri juga pernah beberapa kali ditampakin dan digangguin sama genderuwonya penunggu bambu ini gitu kan. Terus kalau kamu babatin kayak gini apa nggak apa-apa Pak Ed gitu, insya Allah nggak apa-apa Pak gitu. Bapak itu bilang gitu. Ternyata setelah pohon bambunya ini dibabat habis sama bapak, terus sampai akarnya itu dibakar kan tuh. Besoknya itu ibu itu masak itu, padahal nasi itu baru mateng ya, nasinya itu berwarna kuning, terus baunya itu kayak bau kotoran manusia. Enggak cuma di nasi aja, tapi di lemari juga baju itu banyak kotoran manusianya. Waktu ibu mau ngambilin makan itu kaget kan, kok nasinya jadi kuning kayak gini, terus bau kotoran manusia gitu. Ibu itu teriak-teriak manggil bapak, Pak. Nah itu bapak kan langsung nangis. Lupa ini loh Pak, kok aneh Pak? Padahal nasi baru aja ibu masak ya, kok bisa warna kuning dan bau kotoran manusia gini. Bapak itu cuma diem liatin. Aku sama adik gue juga ikut lihat kan. Itu emang bener-bener kuning. Terus waktu aku mau ngambil baju buat nyiapin untuk sekolah besok itu juga di lemari itu banyak kotoran manusia. Itu aku juga manggil-manggilan, Bu, Ibu, Bapak gitu. Kok di lemari ada kotoran manusia toh Pak gitu. Itu bapak itu cuma diem aja gitu. Enggak komen enggak apa. Sementara ibu itu kok bisa kayak gini sih Pak gitu. Bapak itu udah tenang gitu. Jam 6 sore itu bapak harus berangkat kerja lagi kan. Tapi itu besoknya bapak itu balik, soalnya bapak itu cuman izin nggak kerja beberapa hari gitu kan, selama anaknya sakit. Jadi selama semalam ditinggal bapak itu, ibu itu kayak ngerasa ada yang ngelonin gitu. Tapi ibu itu mau bangun itu nggak bisa, jadi kayak ketindihan. Tapi ibu itu sadar, dia itu melek gitu kan. Nah dia itu ngerasa ada bulu-bulu nempel di tubuhnya gitu, tapi dipeluk dari belakang. Mau teriak nggak bisa, mau bangunin aku nggak bisa gitu kan. Tapi akhirnya ibu itu bisa bangun karena disenggol sama adikku.
Pagi harinya pas waktu bapak pulang, itu ibu cerita ke bapak. Pas waktu diceritain itu, bapak itu langsung marah, terus bilangin, oh nggak kapok ya itu, masih ganggu keluargaku ya kamu yang itu ngomel-ngomelnya itu dia itu keluar langsung ke di pinggir pohon bambu gitu, ngomel-ngomel sendiri gitu. Habis itu setelah ngomel-ngomel kan bapak pergi. Jam 4 itu bapak balik lagi bawa temen. Semalaman itu bapak sama temennya tidur di luar rumah lagi. Nah itu temennya itu bawa bunga, nggak tahu bunga apaan, pokoknya bunga-bunga itu loh. Terus sama kopi, teh, rokok, sama kelapa hijau. Itu ditaruh di halaman rumah itu dan semalaman mereka nunggu. Keesokan harinya setelah bapak sama temennya itu semalaman tidur di luar, kondisi kakakku itu membaik. Dia itu jadi bisa cerita kan, ditanyain sama bapak, kamu itu kenapa gitu kan. Ini pak, aku setiap kali mau tidur itu pasti dimimpiin sama makhluk aneh itu kayak monster gitu kan. Dia itu matanya melotot besar, terus ada taringnya, itu bawa batu gede banget, itu mau mecahin kepalaku. Terus sambil ngomong, kamu akan kupecahin kepalamu karena kamu udah beraninya kamu membuat anakku jatuh gitu. Terus teman bapak ini ngomong gini, oh berarti pohon bambu kuning yang dipotong anakmu waktu itu ada anak genderuwo yang lagi main-main di situ. Nah karena pohonnya dipotong, anak si genderuwo itu jatuh, makanya dia itu dendam ke anakmu sampai anakmu itu diteror kayak gitu. Setelah kakakku sembuh 2 hari kemudian, dia itu minta balik ke rumah nenek karena dia takut kan tinggal di situ. Mungkin akhirnya bapak itu nganter kakakku kembali ke rumah nenek. Semenjak tinggal di situ pokoknya gimana ya, keluargaku itu jadi yang dulunya harmonis itu jadi banyak banget masalah, terutama kayak di masalah ekonomi, terus banyak apesnya gitu. Yang pertama itu bapak itu pernah kecelakaan, nabrak orang gitu, terus dipenjara 6 bulan, terus lagi pernah kerampokan gitu. Pokoknya itu ada aja masalah gitu kan. Yang masalah yang paling besar itu pas bapak sama ibu itu tiba-tiba sering berantem, itu nggak tahu kenapa itu. Setiap kali bapak sama ibu berantem, teman adikku itu kayak yang senyum ketawa gitu. Nah kan jadi heran kan liatin adikku sama temennya itu. Kadang itu nggak tahu dia nunjuk-nunjuk gitu kan sambil senyum sambil ngetawain bapak sama ibu berantem gitu. Terus ngomong nggak tahu ngomong sama adikku apa, tapi dia itu pasti kalau bapak sama ibu berantem, nah adikku pas ada di situ itu kayak dicolek gini terus ditunjukin gitu, dan dia tuh sambil ketawa gitu. Puncak pertengkaran bapak sama ibu itu sampai ibu minggat dari rumah dan terpaksa bapak itu nggak bisa kerja selama beberapa hari, dan bapak memutuskan untuk menitipkan aku sama Dewi ke tetangga karena bapak itu harus kerja, ditambah lagi karena nggak ada supir pengganti yang bisa gantiin bapak kan. Jadi bapak itu ngajak aku ke rumah tetanggaku yang namanya Mbah Rah. Bapak ngomong kalau untuk sementara waktu aku sama Dewi tinggal di rumah beliau gitu. Nah kebetulan Mbah Rah ini kan sama suaminya nggak punya anak, jadi mereka menerima baik aku dan adikku. Jadi rumah kami dengan rumah Mbah Rah itu berjarak 500 meter dan dipisahkan oleh sawah. Aku dan adikku itu tinggal di rumah Mbah Rah itu 1 mingguan, dan selama seminggu itu semenjak tinggal di rumah Mbah Rah ini
adikku itu jadi sangat pendiam dan penyendiri. Dia itu cuman mau ngomong sama temennya ini, kalau sama aku dia tuh nggak mau ngomong, nggak mau apa gitu. Dan terlebih ditambah lagi temen adikku itu selalu ngajak adikku itu kayak tiba-tiba pergi ke pinggir empang, terus ke sawah gitu. Pokoknya itu diajakin pergi-pergi gitu kan. Pernah suatu hari aku nyariin adikku sepulang sekolah itu nggak ada, dan ternyata dia itu di pinggir, kayak di pinggir kolam ikan gitu kan. Aku lihat tuh adikku duduk-duduk di pinggir empang itu, terus dijorokin gitu sama temennya ini. Lalu aku langsung lari kan nolongin adikku. Untuk seusiaku yang waktu itu kelas 6, empang itu cukup dalam seleher ini kan. Jadi aku langsung nyobor bantuin adikku naik gitu. Marahin adikku kan, ngapain di pinggir empang kayak gini, untung aja aku lihat, coba nanti kalau aku nggak ada gimana kamu gitu kan. Adikku cuma diem gitu, terus nangis. Terus aku ajakin pulang kan, aku mandiin dia, kita mandi bareng. Nah di situ temannya adikku ini muncul lagi, dia itu sambil ngeliatin aku, terus kayak yang ekspresinya tuh kayak orang marah gitu loh, kayak orang nggak suka gitu. Karena aku tahu dia itu jorokin adikku kan, aku tuh emosi sama dia. Aku marah-marahin, kamu itu gimana sih, masa temennya itu didorong sampai jatuh ke empang. Dia itu cuma diem aja. Terus adikku itu juga nyamperin dia itu juga, mbak jangan bentak-bentak temanku gitu kan. Nah, aku tambah kayak yang emosi, soalnya adikku itu udah digituin tapi kok malah belain temennya. Akhirnya aku ngambil sapu kan, niatku itu mau mukul temennya itu, tapi ternyata malah kayak tembus gitu, terus kena pipi adik sini. Mbah Rah yang pulang dari sawah itu langsung marahi aku, kamu tuh gimana, adiknya kok dipukul sampai memar kayak gini pipinya gitu. Terus itu aku cuma bisa diem terus ngerasa bersalah gitu, tapi juga ngerasa aneh, kok temennya adikku itu kok dipukul kok malah tembus gitu kan. Dari situ aku mulai sadar kalau ada yang salah sama teman adikku itu. Malamnya itu ya sekitar jam 7 itu adikku nggak mau tidur sama aku, pokoknya udah yang kayak jauh banget gitu loh. Tapi dia itu masih sama temennya ini. Terus besoknya jam 6 sore itu adikku hilang, nggak tahu kemana kan. Aku pulang sekolah diajak kerja kelompok gitu kan. Nah itu sepulang dari kerja kelompok sore jam 4 itu adikku udah nggak ada di rumah. Terus suaminya Mbah Rah itu aku tanyain, katanya dia itu main ke tetangga gitu. Nah aku susulin kan ke rumah tetangga, katanya udah pulang, itu hilang. Terus nyari kan, aku ngomong sama Mbah Rah ini, jadi satu rumah itu bingung nyariin, terus sampai dibantu Pak RT gitu. Itu juga nggak ketemu, Pak RT minta bantuan warga yang nyari itu nggak ketemu. Akhirnya aku inisiatif itu sekitar jam 7 malam itu aku pulang ke rumahku sendiri kan, jalan kaki sendiri pulang ke rumah. Itu lewat pintu belakang yang kebetulan nggak dikunci. Rumah itu gelap banget, tapi di dalam rumah itu kayak gaduh. Jadi kayak ada orang yang kayak orang motong-motong sesuatu, tek 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 gitu. Terus ada lagi suara kayak yang ketuk-ngetuk gitu, tek 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 gitu, pokoknya gaduh gitu kan. Nah itu bulu kuduku meremang, aku ngeraba-ngeraba nyari saklar lampu gitu. Nah, pas nyala itu sama sekali nggak ada orang. Ya awalnya saya mikir adik saya nggak ada di rumah gitu, tapi tiba-tiba tuh ada suara duduk-duduk gitu dari arah kamar tengah. Nah saya tuh jalan ke kamar tengah, dan arah suara itu sumbernya itu ada di
lemari pakaian saya. Akhirnya saya buka, ternyata adik saya itu duduk meringkuk di dalam lemari itu. Langsung saya tarik keluar. "Wih, kamu ngapain di sini sendirian?" Adik saya itu cuma diem, nggak mau jawab, nggak mau apa gitu. Pokoknya pandangannya itu kayak pandangan kosong. Aku kan marahin adikku terus gitu kan. Beberapa saat kemudian itu pintu belakang itu dibuka dan ternyata itu ada Mbah Rah dan Bu RT yang masuk, terus warga itu juga ikutan masuk gitu. "Kamu di sini Wah?" gitu. "Iya, ini Dewi ternyata di rumah." gitu. Langsung Mbah Rah itu nangis, "Walah Dok, kamu itu loh kok bisa di sini tuh, ngapain di sini sendirian?" gitu. Itu adikku itu cuma diem, jadi sama Mbah Rah itu digendong, dipeluk, diciumin, itu juga diem aja kayak yang orang linglung gitu. Terus langsung diajak pulang ke rumahnya lagi kan, kami sama Mbah Rah itu. Paginya aku itu sama Mbah Rah itu diajak ke desa tetangga kan. Aku nggak tahu mau ke rumah siapa itu, nggak tahu. Pokoknya Mbah Rah itu bilang, "Wah, ayo ikut nenek yuk." "Kemana Mbah?" gitu. "Udah ikut aja ayo." Adiknya biar di rumah dijagain sama Mbah Min gitu, suaminya si Mbah Rah ini kan. Udah aku ikut sama Mbah Rah itu ke desa tetangga. Nah, kami itu datang ke sebuah rumah yang lumayan besar di desa kami, di desa itu kan. Kami masuk, terus ada orang tua paruh baya gitu yang menyambut kami, terus ditanya, "Ada keperluan apa kesini?" gitu. "Gini Mbah, saya mau minta tolong gitu. Adiknya anak ini loh, kasihan gitu." "Loh, memangnya kenapa?" Akhirnya Mbah Rah ini cerita ke nenek paruh baya itu. Dia tuh ngomong, "Jadi Mbah, orang tua anak ini itu minggat ibunya, dan sementara adiknya ini itu kayak anak linglung gitu loh, mungkin kangen sama ibunya. Kalau bisa tolong dibantu biar ibunya anak ini itu pulang. Soalnya kasihan, udah 1 bulan lebih belum pulang juga." gitu. Terus kami itu diajak ke sebuah ruangan yang dindingnya merah, terus ada kain-kain merah gitu di dindingnya gitu, terus ada altar itu yang banyak sajennya gitu kan. Kita itu disuruh duduk, terus dia bilang, "Tunggu sebentar ya," gitu. Nah, nenek paruh baya ini tuh diem gitu kan. Pas dia itu buka mata itu, perban baru baya ini tiba-tiba ngomongnya kayak gini, nanya kan, "Apa? Ada perlu apa?" gitu. Jadi ngomongnya itu cempreng kayak anak kecil, terus tingkahnya pun juga kayak anak kecil. Mbah Rah ini jawab, "Begini loh Mbah, anak ini tuh minggat, kalau bisa tolong dibantu ya biar ibunya itu pulang. Soalnya udah 1,5 bulan itu dia tuh pergi dari rumah gitu." Terus aku itu disuruh ngulurin tangan gitu kan. Jadi si nenek ini tiba-tiba dia kayak gini gitu. Nah, sama Mbah Rah itu, "Ayo Dok, disalam Dok, salam," gitu. Akhirnya aku itu nyalamin gitu, dipegang tanganku erat banget gitu. Terus nanya, "Ibumu namanya siapa?" gitu. Nah, aku jawab, "Surat Mbah." gitu. Pasti, "Oh ya udah, tunggu ya, nanti ibumu pulang. Udah, kamu pulang, tunggu di rumah," gitu. Habis itu setelah ngomong kayak gitu, mbahnya ini tuh merem lagi ini kan. Habis itu dia ngomong normal dan tingkahnya pun juga kayak orang normal. Dia itu berdiri, terus, "Ayo udah, nanti insya Allah ibumu pulang," gitu. Pas dia berdiri kan, jalan mendahului aku sama Mbah Rah. Dia berdiri, jalan di belakang itu kayak ada anak
kecil, anak bayi kecil seukuran boneka, kepalanya itu gundul, ada tanduknya gitu kan, terus seluruh tubuhnya itu merah, matanya itu merah. Aku lihat itu dia itu ngikutin si nenek itu jalan keluar. Aku sama Mbah itu diajak keluar, terus kita itu pulang. Dan benar kata beliau ini, karena nggak lama, 3 hari setelah pulang dari rumahnya si nenek-nenek itu, ibuku itu pulang ke rumah. Akhirnya aku dijemput lagi kan, balik lagi ke rumah itu. 2 hari setelah ibu pulang itu, tidur di rumah kami sendiri. Malam itu sekitar jam 12 itu tiba-tiba itu ada suara ayam betina itu, wah gitu. Dan emang bener, emang ada ayamnya itu, ada, dia itu terbang sambil berkokok gitu kan, terus buang air besar itu ke badanku gitu. Nah itu aneh, soalnya kita itu nggak memelihara ayam, kok tiba-tiba di rumah itu ada ayam. Setelah kemunculan ayam itu kan, nggak lama kemudian, habis ibu bersihin kotoran yang ada di badanku itu, genteng rumah itu 4 baris itu langsung turun ngelerek gitu sampai langit yang waktu itu ada bulannya itu kelihatan. Jadi kita itu tidur itu lihat bulan gitu kan. Ibu ngomong, ya Allah, wah kok ada aja, kok bisa gitu, genteng kita itu melorot sampai segini banyaknya, mana bapak lagi nggak ada gitu kan. Terus gimana ini, wah uang juga nggak ada gitu. Aku sendiri kan juga bingung kan apa gitu. Saya lah gimana bu gini, wes ya udah untuk sementara tidur aja kak gini, besok minta tolong ke tetangga gitu kan. Besok pagi kita itu tidur ya, anehnya pas pagi itu semua genteng itu kembali lagi. Jadi kayak mimpi, tapi kok kalau mimpi aku sama ibu itu juga mimpi hal yang sama kan nggak mungkin. Itu jelas, bener-bener jelas banget ya. Hari itu juga ibu itu pergi ke Ngawi, ke rumah orang tua bapak itu. Ibu itu cerita tentang keanehan rumah kami gitu kan, sama kakek itu bilang, wes Dok, sekarang kamu pulang dulu, nanti bapak nyusul ke rumah kamu gitu kan. Jadi sehabis sholat maghrib, kakek itu kayak ngelakuin ritual gitu. Dia itu ngambil garam kasar, terus dibacain doa-doa gitu. Habis itu ditaburin ke seluruh bagian rumah kami itu. Terus setelah itu kakek itu juga bergadang di depan rumah. Jam 11 malam nggak salah itu aku kebangun dari tidur karena denger sesuatu dari luar kan. Aku keluar sekalian, niatku mau nemenin kakek gitu. Nah, ternyata kakekku itu lagi ngobrol sama sosok orang tua gitu. Jadi di sebelah kanan rumahku itu ada batu gede banget kan. Itu ada kakek-kakek itu, aku lihat ada kakek-kakek itu duduk di atas batu itu terus lagi ngobrol sama kakekku. Nah aku mau nyamperin nggak jadi karena aku takut dimarahin. Akhirnya aku balik lagi masuk ke dalam rumah terus ngomong sama ibu, bu kakek ngomong sama siapa sih bu? Ngomong sama siapa? Nggak tahu kok ada kakek-kakek gitu, jenggotnya itu panjang putih gitu, duduk di batu besar sebelah rumah itu loh bu. Ibu itu penasaran kan, akhirnya ibu itu ngintip. Terus beberapa saat kemudian tuh ngomong, mana ada, kakekmu aja duduk diem di balai gitu kan. Di depan rumahku ada balai bambu kan, kakek itu menurut ibu itu duduk di balai bambu itu. Keesokan paginya kakek itu ngomong sama ibu, jadi setiap malam Jumat rumahku itu jam 12 malam harus ditanemin kayak bara api biar menangkal hal-hal buruknya gitu, menurut kakek kayak gitu. Jadi
kita ngelakuin itu kan, itu selama 1 bulan. Terus hal-hal yang aneh-aneh itu tuh kayak jadi berkurang gitu loh. Setelah 1 bulan kemudian kakek itu nyuruh orang tuaku itu ngadain pengajian di rumah. Nah pas ngadain pengajian itu jam 6 sore gitu kan, pas orang-orang lagi sibuk gitu. Jadi di belakang di dapur rumahku, sebelum ada dapur itu, sebelum ke dapur itu ada ruangan kosong. Di situ ada kaca besar itu kan, di situ lemari kaca yang ada kacanya gitu. Nah aku tuh berdiri di situ, nggak sengaja itu lihat ada bayangan perempuan berdiri di depan kaca gitu. Pas aku samperin, bayangannya itu nggak ada. Aku cerita sama ibu, Bu, aku tadi kok lihat bayangan perempuan ya Bu. Perempuan siapa wah? Nggak tahu Bu, tapi menyeramkan. Rambutnya itu robek-robek gitu loh Bu, amburadul robek-robek gitu. Dia itu berdiri tepat di depan kaca sambil kayak bercermin gitu. Terus ibu itu cuman diem, terus udah nggak usah dipikirin. Nah, ibu itu jalan ke depan, ternyata ibu itu ngomong sama bapak. Nah bapak ini kemudian manggil kakek itu nyuruh, udah ayo cepet aja dimulai pengajiannya gitu kan. Habis pengajian itu pamanku itu tiba-tiba kerasukan, jadi dia itu kayak nyinden gitu, nyanyi lagu Jawa sambil joget-joget Jawa yang kalem gitu. Nggak lama kemudian dia tuh marah-marah sendiri, ngomong gini, "Hei, kamu ngapain kamu di sini? Ini bukan rumahmu, ini tempatku. Jangan kamu mengusik tempatku. Kamu berani-beraninya mengajak-ngajak istanaku," kayak gitu. Yuk marah-marahnya. Terus semua orang yang tahlilan di situ tuh juga pada takut kan. Kakekku itu langsung nyoba nyadarin pamanku ini ya. Akhirnya dibantu sama saudaranya, tetanggaku yang kebetulan aja di rumahnya, lagi main ke rumahnya gitu. Nah kemudian kakek ini dibantu sama tetanggaku yang kebetulan bisa ngatasi kayak gitu kan. Akhirnya pamanku itu sadar. Beberapa menit kemudian bibiku yang ada di dapur itu teriak, dia teriak tolong gitu kan. Pas disamperin orang-orang itu udah tergeletak di lantai gitu, udah pingsan tergeletak di lantai. Jadi orang-orangnya pada bingung, itu kenapa kok kayak gini gitu. Dibawa ke depan, pas udah bangun itu ditanya, ada apa, kenapa kamu teriak-teriak gitu. Kakek itu ngomong gitu, itu Pak, tadi di baskom ada kepala gitu. Kepala apa? Ya kepala Pak, kepala perempuan tanpa ada tubuhnya gitu. Akhirnya itu kakek sama tetanggaku itu kayak yang doa lagi berdua, sementara tetangga-tetangga yang lain itu disuruh pulang. Di situ mereka itu kayak ngelakuin ritual-ritual nggak tahu apa itu ya. Nah bapak itu diajak sholat juga. Terus aku, adikku sama ibu itu disuruh ke rumahnya Mbah Rahini tadi, disuruh nginep di tempat Mbah Rahini. Baru besok paginya pas kita pulang itu kakek itu ngomong gini, udah lebih baik kamu itu pindah saja, rumah ini itu panas gitu kan. Percuma kamu tetap tinggal di sini, itu percuma, kamu itu nggak akan kuat. Rumah yang kita tinggalin itu kayak yang angker banget gitu loh. Soalnya itu kata tetanggaku juga, itu di dalam rumah itu ada kol buntet. Jadi kol buntet itu apa ya, kayak mustika yang berbentuk keong gitu loh katanya. Dan itu udah ditanam di situ, terus mau dicabut tuh nggak bisa. Nah mustikanya ini tuh udah terlanjur
dibuat keseringan dibuat apa dulunya itu jahat apa gitu loh. Emang bener sih, selama kita tinggal di situ itu emang kita itu sering nemuin hal-hal yang tak terduga. Kayak pernah ibu itu lagi bersihin halaman gitu ya, itu pernah nemu kayak apa uang zaman dulu yang 10 senan atau itu pokoknya yang uang keping zaman dulu itu. Terus pernah juga nemu bandul kalung yang apa ada ukiran Liberty-nya itu pernah ditanyain ke toko emas kan, ternyata itu emas sama Pak Lekku itu dijual. Anehnya bandul kalung itu pas dijual itu padahal udah dijual ya, itu ibu pas nyari baju di lemari itu ada di antara tumpukan lemari itu bandulnya itu balik lagi ke situ. Nah itu yang aneh. Pernah juga aku nemu kayak keris itu tapi bentuk semar gitu, pernah itu di halaman rumah yang apa sebelah kanan dekatnya batu besar yang tadi aku ceritain itu. Pernah itu di dalam situ ada keris yang bentuknya kayak semar gitu. Setelah kakek ngasih saran pada bapak untuk kami pindah ke tempat lainnya, bapak itu masih berat. Tapi bapak memutuskan untuk tetap bertahan tinggal di situ dan melakukan banyak ikhtiar lah supaya rumah itu bisa bersih. Dan meski pada akhirnya kami juga harus mengakui kalau kami memang nggak bisa tinggal di situ karena banyaknya gangguan-gangguan yang lebih kuat. Lalu pada akhirnya rumah itu kami jual dan kami pindah ke daerah lain. Masih di Madiun tapi di desa yang berbeda. Mbak Wahyu, terima kasih banyak ya sudah mau cerita ya Mbak ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya nih. Mbak Wahyu, ini kalau untuk sosok anak kecil yang mengikuti Mbak Dewi, itu tuh hilangnya berarti sampai kapan tuh? Sampai Dewi mau masuk SD. Nah itu waktu kakekku nyuruh ngelakuin ngadain pengajian di rumah itu loh. Malamnya itu kan kakek dibantu sama tetangga itu kan, nggak tahu dia ngapa-ngapain. Itu semenjak itu temen adikku itu nggak pernah kelihatan lagi. Dan adikku itu juga dikasih kayak bungkusan nggak tahu apa isinya. Itu tuh ditaruh disuruh masang di bajunya. Jadi selama 24 jam itu adikku harus pakai itu sampai 1 bulan baru ibu itu berani nyopot. Dan semenjak adikku entah pakai bungkusan apa kecil itu kan, itu teman adikku udah nggak pernah nampakin lagi dan aku juga nggak pernah lihat dia lagi. Mbak Wahyu, untuk rumah yang dulu sempat ditinggalin sama Mbak Wahyu yang dibeli sama bapak, Mbak Wahyu tahu nggak dulunya itu tempat apa? Pernah nanya sama ibu sih pas udah gede ini, dan ibu bilang dulunya itu rumah itu bekas punyanya seseorang yang pernah melakukan pesugihan tapi udah dulu. Nah karena yang melakukan pesugihan itu udah meninggal, terus diturunin ke anak cucunya gitu loh, sampai akhirnya pemilik warisan yang terakhir ini menjual rumahnya dan dia itu ikut transmigrasi ke Sumatera karena nggak mau lagi berurusan dengan rumah itu dan masa lalunya mungkin. Dan ternyata sosok anak kecil yang jadi teman adikku itu anak dari si pemilik rumah yang menjadi tumbal pesugihan yang pertama. Oh, jadi anak yang menjadi teman si Dewi ini anak pemilik rumah yang dijadikan tumbal ya anaknya? Iya. Ini gila sih. Rumah itu emang udah ditanamin kol buntet di situ karena menurut tetangga saya itu udah gimana ya, menyatu dengan rumah itu gitu. Karena banyaknya energi negatif di situ jadi nggak bisa dikeluarin. Oke. Baik Mbak Wahyu, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di tahun 2005 lalu ya Mbak ya.
Ya. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Senin, dan Sabtu di jam 9 malam karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Mbak Wahyu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima kasih atas dulu Mbak.